kita membaca sirah kan Rasulullah sendiri juga dibenci, dimusuhi itu. Nah, apakah ini karena kaum Quraisy ini tidak toleran atau bagaimana nih Ustaz? Nggih, Mungkin kaitannya juga dengan hari ini nih. kalau kita lihat orang kafir Quraisy itu sebetulnya sangat-sangat toleran, ya, sangat toleran. Kenapa begitu? Ada sepupunya Khadijah, yakni Waraqah bin Naufal. Dia nggak penyembah berhala, tapi tetap bisa hidup aman di Mekah. Ketika didatangi Rasul, menyampaikan tanda-tanda didatangi Jibril itu, Waraqah mengatakan lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bih illa udiya. Tidak ada seorang pun yang datang mendakwahkan seperti yang engkau bawa, melainkan akan disakiti. Ini riwayat Imam Bukhari. Dia hidup aman. Nabi Muhammad itu tidak mengikuti kepercayaan bangsa Makkah, bangsa Quraisy. Tapi selama 40 tahun kehidupan beliau itu aman aja. Jadi kalau bicara toleransi, saya melihat sangat toleran. Bahkan Nabi Muhammad itu walaupun tidak ikut-ikutan nyembah berhala, beliau itu digelari Al-Amin, orang yang amanah. Beliau dipercaya oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Beliau dijadikan hakim. Ketika ada permasalahan, ya beliau yang menyelesaikan. Jadi dari sisi ini sebetulnya kita kan mungkin bertanya-tanya, kenapa bisa berubah 180 derajat? Ada seorang penulis kitab, namanya Dr. Imaduddin Khalil. Ya, di dalam kitab beliau di Rosah Fistirah. Beliau mengatakan Islam itu datang ada 3 cakupan. Yang pertama itu cakupan sebagai manusia, kemudian sebagai negara, dan sebagai sebuah peradaban atau hadarah. Kalau sebatas sebagai cakupan sebagai manusia individual, tidak ada kaitannya dengan negara dan peradaban, maka sebetulnya masih ditolerir oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan sampai saat Islam itu awal-awal ada, itu nggak dipermasalahkan. Ada Ibnu Daghannah itu bahkan melindungi Abu Bakar untuk beribadah, ya. Asalkan nggak usah menampakkan ke tengah-tengah masyarakat. Ada sesuatu yang kemudian menyebabkan dakwah ini dimusuhi oleh mereka. Sesuatu ini yang harusnya kita contoh. Karena kalau sesuatu ini kita hilangkan, kita berarti meninggalkan sesuatu yang penting. Walaupun dimusuhi, Rasul itu tetap jalankan. Yakni apa? Yakni ya dakwah Rasul itu ingin menerapkan Islam bukan hanya pada urusan individu. Tapi beliau itu menginginkan agar sistem masyarakat bahkan negara itu diatur oleh Islam. Ketika sudah mulai nampak ya geliat dakwah Rasul itu, maka apa-apa yang disampaikan Rasul yang sifatnya argumentatif itu akhirnya justru dibantah dengan memunculkan sentimen. Mereka pernah di demo ke rumahnya Abu Thalib. Yang datang ini adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib. Ini masih kerabat Rasul. Kemudian Abu Jahal. Kemudian ada Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan sebagian para pemuka Quraisy itu mendemo Abu Thalib. Dia katakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, inna bna akhika qad sabba alihatana. Sesungguhnya keponakan engkau ini telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Jadi Rasul disampaikan mencaci maki. Padahal kita lihatlah, Rasul itu ngajak tadi mikirkan Tuhan kalian itu, coba renungkan. Nggak bisa bikin lalat. Wa iyaslubhumuz dzubabu syai'an. Kalau lalat itu mengambil sesuatu dari Tuhan itu, la yastangqidhuhu min. Tuhan-Tuhan kalian itu nggak berdaya untuk merebut ya, supaya sesuatu itu tidak diambil lalat. Jadi ini kan ngajak mikir. Tetapi tanggapan yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy ketika kalah adu argumentasi, akhirnya main persekusi. Keponakan engkau ini sudah mencaci maki Tuhan kami. Mana mencaci maki, cuma ngajak mikir begitu. Wa abadinana, menjelek-jelekkan agama kami. Wa saffaha ahlamana,
membodoh-bodohkan keinginan kami, wa dhallala aba'ana, menyesatkan bapak-bapak kami. Ini perkataan grup orang Quraisy yang datang kepada Abu Thalib. Ya. Kemudian dia katakan, wahai Abu Thalib, ya, engkau cegahlah itu keponakan engkau. Atau engkau biarkan kami itu berhadapan langsung dengan keponakan engkau, enggak usah engkau lindungi. Kemudian ternyata Abu Thalib tidak berhasil, Rasul tetap aja jalan dakwah itu. Kemudian mereka datang lagi, kemudian mengatakan, salah satu ungkapannya itu adalah, ini bisa dibaca di Sirah Ibnu Hisham ya, wa inna wallahi la nasbiru ala hadza min syatmi abaina. Demi Allah kami tidak bisa bersabar. Dia itu mencaci maki bapak-bapak kami, nenek moyang kami dicaci maki. Wa tashfihi ahlamina, membodoh-bodohkan keinginan atau mimpi-mimpi kami, menjelekkan Tuhan-Tuhan kami. Maka hendaklah engkau tahan atau engkau biarkan hatta yuhlika ahadul fariqain. Engkau biarkan kami beradu dengan Muhammad, jangan engkau lindungi sehingga salah satunya bisa hancur. Jadi kalau kita lihat ini bentuk apa, walaupun sebagus apapun dakwah, sebagus apapun pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang muncul itu sudah tidak suka, maka selogis apapun itu bisa di-framing negatif tadi. Dan ini disampaikan bukan hanya kepada Abu Thalib, disampaikan ke umum. Sampai ada seorang namanya Tufail bin Amru ad-Dausi itu datang, sama diberitahu begitu. Ya. Wahadzar rajul ladzi baina azhurina, ini orang ini, gitu, sambil menunjuk Muhammad, qad a'dala bina, itu menentang kami. Wa qad farraqa jama'atana, dia telah memecah belah masyarakat. Wasyattata amrona, mencerai-beraikan urusan kami. Jadi merusak benar Muhammad ini, kata orang-orang Quraisy ya, ketika menghadapi Tufail bin Amr, supaya jangan terpengaruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makanya terkait ujaran kebencian, saya rasa penjelasan Pak Dokter tadi itu kalau orangnya objektif. Nah kalau orangnya punya kepentingan ngalih, ya sudah. Rasul bisa bisa kena ya. Bisa kena.